Halo, kerabat Naras TV. Kali ini kita akan membincangkan soal ketahanan pangan ya, terutama soal ketersediaan dan kebutuhan pangan di Sumatera Barat. Pangan selalu menarik untuk dibicarakan karena orang Sumatera Barat ini kalau tidak makan nasi, katanya dia belum makan. Itu. Tapi bagaimana sesungguhnya kondisi ketersediaan pangan di Sumatera Barat, kita akan membincangkannya dengan ahli media ketahanan pangan dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Insinyur Yuwarsah MP. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pak Yuwarsah ya. Panggilannya Pak Yuwarsah. Warsah. Ya. Keren juga ya. Keren. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini agak spesifik pembahasan kita Pak tentang ketersediaan dan kebutuhan pangan di Sumatera Barat. Kalau untuk saat ini Pak, bagaimana kebutuhannya kita lihat, kebutuhannya itu bagaimana? Baik, untuk kebutuhan pangan, terutama pangan strategis Pak ya, untuk beras, itu bisa kita lihat dari kondisi yang sekarang ini Pak ya. Kita bisa lihat ini ada data kita punya data itu mengenai, kita ambil aja salah satunya beras. Beras, alhamdulillah Pak ya, alhamdulillah untuk kebutuhan beras di Sumatera Barat kita masih surplus Pak. Masih surplus ya? Masih surplus. Malahan kita untuk beras ini kita juga mensuplai provinsi tetangga kita. Oh, mensuplai seperti Riau ya? Iya, seperti Riau, Jambi, Bengkulu. Ya, kira-kira seperti itu Pak kondisinya. Yang mana kalau kita lihat di sini data kita dari 2020 Pak ya. 2020 itu kondisi beras kita, ini produksi ya Pak ya. Produksi kita beras itu bersih nih Pak. Ini bersih. Jadi dalam bersih dalam arti kata untuk dikonsumsi. Di luar non konsumsi. Di luar non konsumsi. Ini kita berbicara masalah kalau dia ada tuh data yang produksi, kemudian ditambah non konsumsi, kemudian dikonsumsi untuk masyarakat. Kalau khusus untuk data yang bersih gitu ya, udah dikonsumsi untuk masyarakat, itu kita untuk produksi beras ya, itu ada 843.939 itu berupa beras. Nah, kebutuhan beras untuk Sumatera Barat 550.975 ton. Sisanya surplus kita. Jadi sekitar 291.445. Nah, sisanya itu dibawa keluar. Nah, sisanya ini atau semuanya dibawa keluar? Bukan. Ini kita harus ada stok. Kita nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita nanti ada yang kita permintaan. Nah, ini yang kita sebut, ini yang bersih kebutuhan kita. Nah, yang non kan tadi kan kita berbicara ada yang bersih untuk kebutuhan Sumatera Barat ya kita. Kemudian ada yang non ya. Ada yang non apa namanya? Non konsumsi. Non konsumsi itu termasuk yang kita ekspor, yang kita suplai keluar. Ya. Ini yang secara statistik kita untuk di Sumatera Barat kita tetap harus ada surplus. Itu kebutuhan per bulan atau itu per tahun? Per tahun. Itu per tahun. Jadi cukup besar juga ya Pak? Ya, per tahun. Jadi sekitar 291.465 ton. Kalau untuk komoditas lain Pak? Kalau untuk komoditas lain kita bisa lihat juga, kita lihat jagung ya. Nah, jagung. Kalau jagung sini kita lihat ketersediaan kita itu untuk Sumatera Barat 815.834 ton. Nah, itu ketersediaan kita untuk jagung. Kemudian yang kebutuhan tentu kita tidak terlalu ini. Kenapa? Karena untuk Sumatera Barat kita kan bukan untuk konsumsi. Nah, bukan untuk konsumsi.
konsumsi. Sebagian besar untuk pakan ya. Sebagian besar untuk pakan. Jadi kita untuk kebutuhan kita itu cuma 1.650 ton. Ton ya. Ya, kebutuhan kita untuk dikonsumsi cuma 1.650 ton. Itu ada surplus itu 814.184 ton. Nah, ini yang apa namanya? Nah, cuman yang besar nanti itu kan kebutuhan yang non konsumsi. Nah, untuk pakan ternak, pakan ternak yang halal yang seperti itu. Itu yang bisa kita. Selain padi dan jagung, Pak, ya, apa saja komoditas-komoditas strategis yang menjadi perhatian dari Dinas Pangan? Ya, ada kacang tanah, kemudian ada ubi jalar. Jadi ada ubi jalar. Kita lihat di sini. Daging juga. Daging kita mungkin surplus ya mungkin. Daging kita surplus. Daging kita surplus daging ya. Terutama daging ayam ya. Ya betul. Ayam beras pedaging itu untuk Sumatera Barat. Kebutuhan produksi kita itu tersedia itu 60.199 ton. Kemudian tersedia ya? Ya, tersedia. Ketersediaan kita, kemudian kebutuhan kita itu 2.578 ton. Iya. Jadi cukup jauh. Ya, surplus. Ketersediaannya itu ya. Nah, itu yang kalau untuk ayam kalau berlebih kemana? Ya, kita tetap ini ke Riau. Ke Riau. Ke Riau, kemudian Bengkulu dan Jambi. Itu yang kita memang termasuk provinsi pensuplai dari ketiga provinsi itu, kecuali yang di samping itu kan sapi kita kan juga ada dari Sumatera Utara. Kecuali mungkin untuk komoditas-komoditas yang tidak ditanam oleh masyarakat kita ya. Seperti kedelai. Itu bukan kita tidak tanam kedelai. Kita ada kedelai, ada tanam kedelai. Petani kedelai juga ada sama kita. Cuman produksinya yang masih minim. Nah, mungkin kebiasaan masyarakat kita juga mungkin ya Pak. Benar. Itu yang jadi kita lanjutkan kalau komoditi strategis kita Pak Rudi ya, ada ubi kayu tadi ya. Ubi kayu, ubi jalar. Kalau ubi kayu bisa untuk tepung lah itu. Ya, itu ubi kayu ada, ubi jalar ada. Kemudian yang lain itu ada cabai ya. Ada bawang merah. Ada bawang merah, cabai, ada bawang merah, kemudian daging sapi ya. Daging sapi juga kita surplus mungkin itu. Daging sapi ini kita tetap surplus, masih surplus kita. Ketersediaan kita untuk daging sapi itu 20.921 ton. Tapi untuk di kebutuhan kita Sumatera Barat itu baru cuman 2.859 ton. Jadi surplus kita itu 18.061 ton. Jadi ada daging sapi, bawang ya. Nah, ini ayam, kemudian gula juga ya. Kita gula ada. Gula kita juga ada pabriknya di sini atau bagaimana? Wah, kita kan kalau masalah pabrik kita kan juga belum punya kan? Belum punya pabrik. Tapi berarti didatangkan dari luar? Datang dari luar. Ya. Terutama dari Medan lah itu ya? Benar, Medan, Sumatera Utara. Kemudian Lampung ya Pak? Lampung. Nah itu kita kalau untuk gula itu kita masih ketersediaan kita masih juga surplus. Ketersediaan ya, walaupun kita datangkan dari luar. Tapi ketersediaan masih surplus. Misal untuk Sumatera Barat kita ini ketersediaan gula kita itu ada sekitar 48.500 ton. Kalau untuk ketersediaan gula itu maksudnya kita memang di stok. Di stoknya di mana? Di stoknya itu di perusahaan, beberapa perusahaan kan. Termasuk Bulog Pak? Termasuk Bulog ya, terutama di Bulog ya. Terutama di Bulog. Stoknya itu terutama di Bulog. Jadi kalau kita lihat untuk Sumatera Barat ketersediaan gula kita itu sekitar 48.500. Kemudian kebutuhan yang kita konsumsi langsung itu
itu 38.154 ton. Jadi kita masih untuk kesediaan kita gula itu ini masih surplus kita. Masih surplus. Nah, Ya. surplus sekitar 10.325 ton. Kira-kira Iya. seperti itu, Pak. Pak, dari beberapa komoditas itu kan kita surplus. Ya. Kenapa? Kenapa bisa surplus gitu kan? Ya. Nah, Ya di sini kita kan kita lihat kenapa pertama hmm, kita kita lihat dari potensi lahan kita sendiri di Sumatera Barat. iya, iya. Nah, si padi sawah, kemudian yang lain-lainnya memang mendukung Mendukung alam ya. kita yang Alam sebenarnya. itu yang mendukung ya. Nah, itu yang jadi persoalannya. Hmm, Kemudian ya dari segi petaninya, hmm, kemudian dari segi pembinaannya, hmm. baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Oh, Nah, jadi kita potensi sekali karena sekarang kan tergantung kita aja lagi, Pak. Untuk Sumatera Barat memang lahannya subur. dan Nah, oh ya, lahannya, ya. lahannya subur. Kemudian mereka itu istilah kita kalau di luar di luar Sumatera Barat kan ada panen raya. Hmm, Kita kan tidak ada istilah panen raya sama kita. Kita setiap bulannya pasti ada panen. pasti ada panen. Nah, itu kelebihan kita, Pak. Hmm, Karena kita didukung dengan dengan alam ya. alamnya ya gitu semua. Kalau untuk yang keluar itu, apakah itu memang misalnya beras, Pak? Ya. Apakah itu memang dari petani, dari Ya. produsen Ya. langsung menjualnya keluar atau ada perintaran? Ada dua-duanya. Dua-duanya. Ada melalui pedagang, Hmm, ada melalui produsen petani langsung. produsen Jadi petani langsung ya. daerah yang ini si misal dari Riau langsung dia berhubungan dengan petani, ya. ya. Kemudian ada juga melalui pedagang pengumpul atau pihak swasta, pihak swasta, ya. antar swasta. Nah, Hmm. jadi seperti itu, Pak. Dan Jadi itu termasuk yang dipantau kah oleh Dinas Pangan? ya, Hmm. jadi kita memantaunya begini, Pak. Kalau banyak keluar bagaimana, Pak? Ya, Ini kalau banyak keluar kan? Nah, dulu pernah terjadi, Pak. Iya. Nah, ini terlalu untuk- banyak keluar nih, yang di dalam nggak ada gitu. Benar. Nah, Nah, itu kalau tidak salah saya kalau antara tahun 2018-2019 ya. itu terjadi itu karena harga sangat bagus sekali di luar. Di luar ya. Harga sangat bagus sekali di luar sehingga kita karena harga bagus ini baik petani kita maupun pengusaha yang dari luar itu dia langsung pengusaha yang dari luar itu langsung dia ke petani-petani kita. Petani-petani kita ya. Nah, petani-petani kita. Sehingga dia langsung beli gitu. Langsung dibawa gitu. Mereka datang dijemput ke petani-petani produsen kita. Nah, sehingga kita nggak bisa kontrol gitu. Nah, jadi kan ya gimana kita mau ini mau mengontrol petani karena harga bagus sekali kan. Wajar. Dan kami kita dari pembinaan, dari pembina di sini, ya kalau petaninya sejahtera, kita juga sejahtera. Tujuan kita kan gitu. Senang juga lah. Senang kita. Cuman dalam satu sisi memang menguntungkan petani, tapi dalam satu sisi tentu kita punya kontrol dari itu semuanya. Konsumsi kita juga gimana? Kita kan harus mikir juga. Tapi bagus juga sebetulnya, Pak. Ketika harga di luar naik, harga dalam kan ikutan naik kan? Langka dia kan? Ya udah otomatis ya. Otomatis. Tapi akibat langka itu sehingga kita konsumsi untuk produksi untuk kita sendiri justru jadi kan harga naik, produksi kan ke semua kan, keluar semua. Jadi kita kan sehingga untuk kebutuhan kita sendiri juga enggak terkontrol. Sehingga kita susah mencari untuk beras itu sendiri, sehingga naik. Mereka datang langsung pedagang menaikkan harga, petani juga nggak mau jual ke pengusaha kita gitu. Nah, sehingga kita mungkin harganya ditekan mungkin. Nah, jadi sehingga kita menurunkan satu kebijakan melalui Dinas Pangan dalam menindaklanjuti hal seperti itu. Kita melalui karena kita kan ada membina kelompok-kelompok. Iya. Nah, misalnya kita kalau Dinas Pangan itu ada kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat. Iya. Jadi kelompok itu kita bantu mereka. Nah, tapi dengan syarat mereka untuk memenuhi kebutuhan kelompok misal gapotan-gapotan.
Nah, yang itu yang bisa kita kontrol, Pak. Oh. Pada saat terjadi ras banyak yang dibawa keluar, sehingga stok kita untuk Sumatera Barat agak sulit kan. Agak sulit, Ah, ya. jadi kita bisa intervensi ke mereka-mereka itu, ke kelompok kelompok-kelompok binaan tani kita, tadi lah ya. ke binaan kita. Binaan ya. Ah, pokoknya boleh dia bawa keluar, cuman harus ada untuk di dalam. di dalam. Untuk di dalam. Nah, itu waktu 2018, antara 2008 2019 terjadi seperti itu. Jadi sehingga kita buat kebijakan bagi mereka-mereka itu yang di luar silakan, tapi utamakan dulu di dalam. Kalau memang udah di dalam, ya, kalau sudah aman dalam baru dia keluar. Baru keluar. Nah, itu. Cuman yang lain-lain kita nggak bisa, karena kecuali ya karena mereka bisa, yang ini yang kelompok Gapotan ini kita bisa atur karena kita yang membinanya. Kita yang membina. Kita bina. Jadi kita bikin kebijakan seperti itu. Kalau dalam kondisi surplus, bagaimana dengan harga? Nah, jadi kan surplus ini tenang-tenang ya, aja kan? Iya. Kalau orang kekenyangan kan tenang-tenang saja dia kan? Betul. Nah, jadi, harganya apakah stabil atau naik atau bagaimana? Nah, kalau surplus itu udah pasti kita kan menjaga stabilitas harga itu. Salah satunya kita gitu. Nah, stabilitas harga. Jadi kita di harga, di segi harga, makanya kita itu penting sekali masalah stabilitas harga ini. Ya. Karena pada saat tapi kita masalah harga ini tidak terlalu seperti di daerah lain. Nah, kita kan tidak ada ini, Pak. Tidak ada musim panen raya itu. Nah, kalau kadang-kadang kan kalau misalnya dari kita panennya kan bergiliran. Nah, bergiliran ya. Jadi stabilitas harga salah satu. Yang mau nanam dulu, masaknya juga duluan ya. Kita sudah ada ini. Jadi ada jadwal penanaman itu. Masing-masing daerah berbeda-beda. Nah, jadi di situ ada yang dilaksanakan untuk penjadwalan supaya jangan bersamaan ya. Supaya jangan bersamaan. Sehingga untuk menjaga, salah satunya untuk menjaga stabilitas harga itu, maka jadwal penanaman itu yang kita atur. Itu salah satu untuk menjaga stabilitas harga ini.